kita balik lagi ke saham sebagai investasi untuk masa depan, untuk hari tua. Mungkin dari Kak Olive, dari Galif, juga dari Mas Bekti ya. Seperti apa nih untuk sebagai arahan juga, sebagai guidance nih untuk Sobat Cuan yang mau mulai investasi dan jadikan ini sebagai investasi di hari tua. Olive boleh? Dari Galif boleh. Jadi ya, balik lagi ke saham. Saya sering bilang tuh sama teman-teman, yang paling penting di saham itu ada 3. Modal, trading plan, sama psikologi. Nah, untuk teman-teman RSR yang dia misalnya udah berumur gitu, udah punya tabungan, dia itu udah punya pertama modal, udah menang modal gitu, dibandingkan sama orang yang modalnya masih kecil. Nah, dia udah punya modal, saya bantu trading plan-nya, tinggal psikologi dia, kuat atau enggak. Nah, psikologi ini kalau menurut saya itu terbagi 2, psikologi retail sama psikologi bandar. Apa bedanya? Kalau psikologi retail itu udah terbang baru beli. Psikologi retail itu pas udah naik tinggi-tinggi udah 20%, 30%, baru HKA info margin gitu. Itu psikologi retail. Dan itu yang paling disukai sama bandar. Sedangkan psikologi bandar, dia senang saham-saham yang turun, dia mengakumulasi. Kenapa kita nggak beli pas akumulasi? Ikutan bagaimana cara bandar itu bermain. Kita selalu bilang kan ke teman-teman kita atau ke yang lain-lain, enak kali ya jadi bandar, selalu menang di market, bandar nggak pernah kalah. Lalu kenapa kita masih mempertahankan ego kita yang menggunakan psikologi retail tadi? Kita nggak mau sabar tuh, kita nggak mau sabar sedikit lebih lama, sehingga pas dia terbang nanti ya kita tinggal jual. Jangan beli saham yang udah resiko lebih besar daripada reward. Itu aja kuncinya. Kalau trading plan saya pribadi itu cuma satu kuncinya, risk harus lebih kecil daripada reward. Resiko itu nggak akan boleh lebih besar daripada hadiah yang akan diterima. Kalau begitu, maaf cakap, yang mending kita judi aja. Judi itu 50-50 kan? Menang nggak? Kalau kita benar kita menang, kalah kita rugi gitu. Daripada kita membeli saham-saham yang udah tinggi, itu bagi saya pribadi. Jadi kalau menurut saya ya balik lagi, andai kata kita misalnya ini masih investor muda ya, atau kita masih baru main, itu jangan pakai, kalau saya bilang jangan mindset kita tuh modal 1 juta pengen jadi 1 M. Itu bohong besar, bahasa kasarnya. Walau ya kalau kita bilang dalam 20 tahun, dalam 10 tahun, dalam 5 tahun, why not? Siapa yang nggak tahu gitu kan. Tapi sekarang kan orang, Min, bisa nggak saya main saham dapat duit 500.000 per hari? Saya tanya, berapa modalnya? 2 juta, saya blok langsung. Jadi kan itu kayak, kalau modal 2 juta dapat 500.000 per hari itu tuh 25% loh. Ya 25% ya, 25% per hari. Tapi kalau dia ngomong ke saya, Min, saya cukup 500.000 per hari, berapa modal? 100 juta, oke. Saya ajari gitu. Jadi balik lagi ke mindset kita, jangan mindset kita kayak modal kecil, mau cepat kaya gitu, itu yang jangan. Karena niatan pengen cepat kaya tadi, itu sebenarnya yang bikin kita hancur di hidup itu gitu. Oke, thank you Galif. Ini waktunya soalnya mepet nih ya, Olive silakan singkat aja. Oke, jadi kalau kita pakai kacamata investasi, balik lagi, penurunan indeks atau harga saham itu tidak bisa kita hindarkan. Even yang kayak Peter Lynch aja, dia pernah ngerasain market crash tahun 87, bahkan nggak sampai setahun marketnya pulih lagi gitu ya. Tinggal balik lagi, mungkin kalau terjadi market crash, mana saham yang perlu kita pertahankan, mana yang perlu kita ganti. Karena balik lagi, investor bisa aja kok cut loss. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang lagi nyangkut portonya karena market sedang koreksi, jalanin aja, evaluasi diri, mana perusahaan yang memang kalian mau pertahanan, mana perusahaan yang perlu kalian ganti, mana perusahaan yang perlu kalian tambahin lotnya. Untuk teman-teman yang belum coba investasi, mulai investasi dari sekarang. Justru nih aku ngelihat banking-banking yang besar-besar lagi pada koreksi ya, sampai gap down tuh kemarin, kesempatan untuk masuk bertahap. Itu kalau dari aku. Kalau saya simple, pokoknya pesan saya wajib berinvestasi di saham. Dah. Wajib pakai sekuritas investasiku. Tuh saya tambahin. Karena mantap, keren. Tiba-tiba disabotase semesta nih kayaknya. Karena udah nih ya, Maria sudah di sini dari 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Tepuk tangan dong buat antusiasme dari Sobat Cuan. Artinya adalah untuk bisa sukses dimanapun, Sobat Cuan, di tempat kerja, maupun sukses dalam menjalani karir, hidup berkeluarga, investasi, pasti ada prosesnya, up and down ya, dirasain aja. Kenikmatan itu mungkin bisa dilatih, bisa dirasakan ketika sudah bisa melewati hujan badai begitu ya. Ingat, laut yang handal tidak lahir di laut yang tenang, jadi lautnya memang harus
penuh dengan gelombang, penuh dengan angin, baru kita bisa kuat. Begitu juga psikologis market, kalau tadi yang disampaikan oleh Galif itu juga harus terbentuk. Yang bentuk siapa ya? Kita pastinya. Thank you expert yang udah hadir di sini. Terima kasih banyak sudah sharing. Thank you Teman-teman semua semuanya. juga kece banget. Terima kasih Sobat Cuan yang udah setia menyaksikan cuap-cuap cuan on location di Alobank Festival 2022. Sudah ikut, sudah dapat ilmu. Setelah ini hidupnya harus berubah, harus ada mindset investasi, harus sudah mulai menentukan kemana arah investasinya Sobat Cuan ya. Terima kasih yang udah bergabung bersama dengan kami. Maria Katarina pamit, sampai jumpa.